Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan beserta jajaran. Yang terhormat, Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Yang terhormat, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat datang di acara pelantikan pejabat pengelola Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Nggak usah tegang, santai aja biasa. Biar tidak tegang, jadi saya mau cerita sedikit saja. Ya. Ya, jadi dalam kondisi darurat ini kita tetap harus senantiasa bahagia, harus senantiasa meningkatkan imunitas kita, dan imunitas itu akan meningkat kalau kita bahagia gitu. Kalau kita stres, kita tegang, imunitas kita akan turun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada sedikit cerita. Jadi kemarin saya menemani Pak Menteri. Pak Menteri sekarang dalam kondisi harus istirahat. Jadi Pak Menteri cerita begini. Pernah beliau diundang ke Sumatera Utara, ke Sibolga, untuk kunjungan kerja. Jadi disambut oleh Pak Bupatinya, oleh masyarakat. Kalau di Sibolga itu kan senang nyanyi-nyanyi ya. Jadi begitu ada acara nyanyi-nyanyi, biasa penyanyi pertama itu orangnya hitam, bulat, pendek, pokoknya nggak enak dilihat lah gitu ya. Begitu saya nyanyi nggak ada yang tepuk tangan.
duduk lagi. Datang penyanyi yang kedua. Penyanyi kedua orangnya tinggi, langsing, putih. Wah, enak lah kalau dipandang tuh. Mirip Buatikah gitu ya, enak kalau dipandang. Tapi suaranya jelek. Suaranya jelek, acak-acakan gitu kan, hancur suaranya. Begitu selesai nyanyi, ada yang tepuk tangan tapi sedikit gitu ya. Nah, penyanyi yang ketiga udah hitam, pendek, bulat, suaranya hancur lagi. Tapi begitu selesai nyanyi, itu yang tepuk tangan meriah. Ada yang standing applause gitu ya. Pak Menteri kan bingung, dia nanya ke Bupati Sibolga. Tadi yang pertama nggak ada yang tepuk tangan, yang kedua sedikit tepuk tangan, tapi yang ketiga udah jelek, suaranya hancur, tapi kenapa yang tepuk tangan banyak? Bupati bilang, itu istri saya, katanya. Jadi Bapak dan sekalian, mengawali sambutan ini, saya ingin membacakan pantun. Jadi tahu kalau saya membacakan pantun harus bagus ya. Gitu. Harus bagus pantunnya. Mencari ikan di Sungai Brantas. Ikannya dimasak sebagai teman nasi. Saya ucapkan selamat kepada para pengelola fakultas. Mari kita senantiasa berinovasi dan berkolaborasi. Tepuk tangannya ikhlas. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini merupakan catatan sejarah dari perjalanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana hari ini kita akan melakukan seremoni pelantikan para pengelola di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya berharap bahwa dengan semangat hari ini, walaupun dalam kondisi darurat, kita senantiasa memegang teguh bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kana yaumuhu khairum min amsi falahu rahmah. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia akan mendapatkan rahmat. Begitu juga besok harus lebih baik dari hari ini. Jangan sampai kita mendapatkan celaka atau rugi kalau hari ini lebih buruk atau bahkan sama dengan hari kemarin, atau besok lebih buruk, lebih jelek, atau bahkan sama dengan hari ini. Nah, oleh sebab itu saya berharap Bapak dan sekalian memiliki niat yang baik bahwa kita akan terus berinovasi, berkolaborasi untuk memajukan fakultas yang kita cintai ini. Namun demikian itu kembali akan ke kita semua. Paling tidak katanya ada 4 tipe orang. Nanti dari 4 tipe ini silahkan kita memperhatikan kira-kira kita ada di tipe yang mana. Yang pertama tipe orang yang pesimis. Kalau yang pesimis itu biasanya melihat sesuatu itu nanti mau berhasil gitu. Atau biasanya selalu berpikir, nanti ganti pimpinan juga ganti kebijakan, nanti ganti menteri juga ganti kebijakan, nanti ganti rektor juga ganti kebijakan. Itu tipe orang yang pesimis. Nah, kalau yang pesimis ini mudah-mudahan bukan menjadi bagian dari kita. Kita tetap dalam keadaan apapun juga tidak harus menjadi orang yang pesimis. Tipe yang kedua, tipe yang realistis. Tipe yang realistis itu cirinya kalau melihat sesuatu, apalah, kita memang harus melakukan seperti ini gitu. Nah, biasanya tipe yang realistis itu tidak bisa membuat narasi sendiri. Biasanya dia dibentuk oleh lingkungannya. Biasanya dia akan sangat terpengaruh oleh apa kata orang. Dan ini memang oleh agama sudah diceritakan panjang dengan kisah Lukman dan anaknya ketika menunggangi keledai di sebuah perkampungan. Kemudian ada orang yang mengatakan, itu kenapa anaknya yang harus naik keledai? Kenapa bukan bapaknya? Akhirnya ganti bapaknya yang naik keledai. Terus sampai akhirnya kasihan keledainya. Nah, ini tipe yang realistis sebutnya digambarkan oleh agama. Orang yang seperti ini biasanya tidak bisa menjadi trendsetter, tapi akan selalu menjadi follower. Tipe yang ketiga, tipe yang optimis. Tipe optimis itu cirinya adalah bahwa kita punya perencanaan yang baik, kita akan membuat target 2-3 tahun, 5 tahun ke depan akan seperti apa, dan kita akan menjadi bagian dari pencapaian target tersebut. Itu tipe yang optimis. Nah, minimal kita ada yang di tipe yang optimis. Tapi ada yang lebih keren lagi, yaitu tipe yang progresif. Tipe yang progresif itu tipe yang bisa menjadikan hambatan, tantangan itu menjadi sebuah peluang. Bagaimanapun juga Bapak dan Ibu sekalian ketika menjadi pengelola di fakultas itu akan menemukan hambatan dan tantangan.
Tetap kita punya target untuk menjadikan fakultas ini jauh lebih baik, tapi ketika kita mendapatkan tantangan dan halangan, kita akan jadikan tantangan dan halangan tersebut menjadi sebuah peluang. Nah, biasanya orang yang progresif untuk merubah hambatan dan tantangan itu menjadi peluang, itu menjadi orang yang sangat kreatif, inovatif, dan tentunya jangan lupakan kita harus senantiasa berkolaboratif. Itu catatan yang paling penting. Nah, saya berharap dari 4 tipe ini minimal kita ada di tipe yang optimis dan di tipe yang progresif. Tapi sekali lagi, niatkan apa yang kita lakukan itu semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari jihad. Kita tidak mengharap banyak balasan dari sesama manusia, tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita niatkan. Karena dari niat yang baik pasti akan menjadi kata-kata yang baik, menjadi catatan yang baik. Dari kata-kata yang baik dan catatan yang baik akan menjadi tindakan yang baik. Dari tindakan yang baik, dari perilaku yang baik itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan dari kebiasaan yang baik itu akan menjadi karakter kita yang baik pula. Dan dari karakter yang baik kita akan mendapatkan takdir yang baik. Jadi semuanya akan diawali dengan niat yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Malcolm X, the future belongs to the people who prepare today. Masa depan itu akan menjadi milik orang yang hari ini punya perencanaan. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian memiliki perencanaan yang baik, sehingga kita punya target yang akan kita capai dengan inovasi dan kolaborasi yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam situasi yang perubahan begitu cepat ini, saya juga berharap kita senantiasa melakukan banyak perubahan, karena itu ciri dari sebuah kehidupan. When people stop changing, they are dying. Ketika seseorang itu stop melakukan perubahan, maka sesungguhnya dia sudah mati. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bisa mengikuti perubahan zaman yang sekarang begitu cepat, perubahan yang begitu tidak terkira, dan mudah-mudahan kita punya sifat agility yang cukup tinggi sehingga kita bisa adaptasi dan menjadi bagian dari perubahan tersebut. Dan kata kuncinya tadi sekali lagi, kita tetap harus berinovasi, berkolaborasi, kita rangkul semua stakeholder yang ada di FPIK ini, apapun hambatannya, apapun tantangannya, bagaimanapun pandangan orang lain, sejelek apapun orang melihat kita, jangan pikirkan, kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau istilah Bu Madam itu, rangkullah semua dengan rangkulan yang paling erat dan paling hangat. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah pantun lagi. Pantun sebelum penutup. Pulau Biawak indah menawan. Lautnya biru penuh kehangatan. Pandemi COVID harus kita lawan dengan cara selalu menjaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dekan dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan Rektor oleh Bapak Asep Mahfudin. Kepada Bapak dan Ibu pejabat yang disebutkan namanya harap maju ke depan dan menempati tempat yang telah disediakan. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 322/UN6.M/KP 2020 sampai dengan 3712/UN6KP 2020 tentang pemberhentian manajer akademik dan kemahasiswaan, manajer riset, manajer sumber daya, manajer tata kelola perencanaan dan data, kepala pusat studi pembangunan perikanan, kepala pusat studi konservasi pengelolaan kawasan maritim, kepala pusat studi sosial ekonomi perikanan LCEAFM WVP 573 pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, dan pengangkatan manajer pembelajaran mahasiswa dan alumni, manajer riset inovasi dan kemitraan, manajer sumber daya perencanaan dan informasi, ketua program studi perikanan PSDKU,
Ketua Program Studi Pariwisata Bahari Sarjana Terapan, Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan, Ketua Program Studi Magister Konservasi Laut, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas, Kepala Pusat Studi Perikanan, Kepala Pusat Studi Kelautan, Sekretaris Program Studi Perikanan, serta Sekretaris Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Padjadjaran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang pengangkatan Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni, Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan, Manajer Sumber Daya Perencanaan dan Informasi, Ketua Program Studi Perikanan PSDKU, Ketua Program Studi Pariwisata Bahari Sarjana Terapan, Ketua Program Studi Magister Perikanan, Ketua Program Studi Konservasi Laut, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas, Kepala Pusat Studi Perikanan, Kepala Pusat Studi Kelautan, Sekretaris Program Studi Perikanan, Sekretaris Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran. Kedua, memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana pada lampiran Manajer Akademik dan Kemahasiswaan, Manajer Riset, Manajer Sumber Daya, Manajer Tata Kelola Perencanaan dan Data, Manajer Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, mengangkat nama-nama yang terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni, Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan, Manajer Sumber Daya Perencanaan Informasi, Ketua Program Studi Perikanan PSDKU, Ketua Program Studi Pariwisata Bahari Sarjana Terapan, Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan, Ketua Program Studi Konservasi Laut, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas, Kepala Pusat Studi Perikanan, Kepala Pusat Studi Kelautan, Sekretaris Program Studi Perikanan, Sekretaris Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki atau dirubah jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jatinangor pada tanggal 9 September 2020 atas nama Rektor, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dr. SC AGR Yudi Nurul Ihsan, SPI MSI. Lampiran keputusan Rektor Universitas Padjadjaran. Nomor 1, nama Dr. Atikah Nurhayati SPMP. Diberhentikan dari jabatan Manajer Akademik dan Kemahasiswaan. Diangkat dalam jabatan Manajer Pembelajaran Mahasiswa dan Alumni. Nomor 2, nama Dr. Emma Rohima SPI MSI. Diberhentikan dari jabatan Manajer Riset Pengabdian pada Masyarakat Inovasi dan Kerjasama. Diangkat dalam jabatan Manajer Riset Inovasi dan Kemitraan. Nomor 3, Nandang Kusnandar SAB MAK. Diberhentikan dari jabatan Manajer Sumber Daya. Nomor 4, Teguh Pranajaya STMM. Diberhentikan dari jabatan Manajer Tata Kelola Perencanaan dan Data. Nomor 5, Hari Haryanto SAP MAP. Diangkat dalam jabatan Manajer Sumber Daya Perencanaan dan Informasi. Nomor 6, Dr. Insinyur Rita Rustika MP. Diberhentikan dari jabatan Kepala Pusat Studi Pembangunan Perikanan. Diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan
PSDKU. Nomor 7, Dr. Dedi Supriyadi, AVI MM, diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Pariwisata Bahari Sarjana Terapan. Nomor 8, Dr. Insinyur Iskandar MSI, diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister. 9, Dr. Yuniarti MS, SPI MSI, diberhentikan dari jabatan Kepala Pusat Studi Konservasi dan Pengelolaan Kawasan Maritim, diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Konservasi Laut Program Magister. 10, Dr. Anda Titin Herawati MSI, diangkat dalam jabatan Kepala Unit Penjaminan Mutu. 11, Alexander M.A. Khan, SPI, PhD, diangkat dalam jabatan Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas. 12, Dr. Ahmad Rijal, SPI, MSI, diberhentikan dari jabatan Kepala Pusat Studi Sosial Ekonomi Perikanan, LC-EAFM, BPP 573, diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Studi Pembangunan Perikanan dan Learning Center EAFM, Wilayah Pengelolaan Perikanan. 13, Dr. Ankik Taufikir Rahman, SSSI MT, diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Studi Konservasi dan Pengelolaan Kawasan Maritim. 14, Ani Suryani SAP, diangkat dalam jabatan Sekretaris Program Studi Sarjana Perikanan. 15, Dian Amaliasari SS, diangkat dalam jabatan Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Kelautan. Atas nama Rektor, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dr. SC AGR Yudi Nurul Ihsan, SPI, MSI. Pengambilan sumpah jabatan oleh Dekan. Kepada Bapak Dekan dan Rohaniawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, sudah pada siap semuanya? Tidak ada yang terpaksa? Ikhlas? Naskah pelantikan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis, Rabu tanggal 9 September tahun 2020, saya Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberi tuntunan, bimbingan kepada saudara-saudara dan kita sekalian dalam melaksanakan tugas. Amin. Kita bacakan sekarang sumpah dan janji jabatannya. Sebelum sumpah ini dilaksanakan, perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengambilan sumpah atau janji jabatan akan dilakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini semua beragama Islam. Sumpah atau janji ini di samping diucapkan oleh diri sendiri dan disaksikan oleh semua yang hadir pada saat hari ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan diucapkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekali lagi, niatkan niat yang baik, berikan senyum yang tulus ikhlas dalam bertugas, serta kita rangkul semua dengan rangkulan yang penuh dengan kehangatan.
Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji jabatan? Kini ikuti dengan hikmat apa yang saya ucapkan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Bapak dan Ibu telah resmi kembali dilantik menjadi pengelola fakultas. Sekali lagi, sumpah ini mengandung makna hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk berkreativitas semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bahkan kalau itu memang niatnya baik, sebetulnya tidak perlu minta izin ke dekan atau ke wadek. Pemberitahuan cukup. Yang penting tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pelantikan pejabat pengelola Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kepada Bapak Dekan, para saksi dan rohaniawan dimohon maju ke depan. Urutan yang pertama, Dr. Atika Nurhayati sebagai Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Ibu Dr. Atika dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Urutan kedua, Dr. Emma Rohimah sebagai Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan. Kepada Ibu Dr. Emma dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Urutan ketiga, Hari Haryanto SAP MAP sebagai Manajer Sumber Daya Perencanaan dan Informasi.
Urutan keempat, Dr. Insinyur Rita Rostika MP sebagai Ketua Program Studi Perikanan PSDKU. Urutan kelima, Dr. Dedi Supriyadi sebagai Ketua Program Studi Pariwisata Bahari Sarjana Terapan. Urutan keenam, Dr. Insinyur Iskandar MSI sebagai Kaprodi Magister Ilmu Perikanan. Urutan ketujuh, Dr. Yuniarti MS sebagai Kaprodi Magister Konservasi Laut. Urutan ke-8, Dr. Titin Herawati sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu. Urutan 9, Alexander M. Khan PhD sebagai Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas. Urutan 10, Dr. Ahmad Rizal sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Perikanan dan Learning Center IAFM Wilayah Pengelolaan Perikanan.
Urutan 11, Dr. Ankik Taufikur Rohman sebagai Kepala Pusat Studi Konservasi dan Pengelolaan Kawasan Maritim. Urutan 12, Ani Suryani SAP sebagai Sekretaris Prodi Perikanan. Urutan 13, Dian Amalia Sari SS sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Kelautan. Penandatanganan serah terima jabatan pejabat lama kepada pejabat baru. Yang pertama, kepada Bapak Nandang Kusnandar SAB MAK dan Bapak Hari Haryanto SAP MAP, dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Nandang dipersilahkan untuk kembali ke tempat dan Bapak Hari dimohon untuk tetap di tempat. Kepada Bapak Teguh Pranajaya STMM dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Teguh dan Bapak Hari dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada Ibu Dr. Rita Rostika dan Bapak Ahmad Rizal dipersilahkan untuk maju ke depan.
Kepada Ibu Dr. Rita dan Bapak Dr. Rijal, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Ibu Dr. Yuniarti dan Bapak Dr. Angkik Taufikur Rahman, dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Ibu Dr. Yuniarti dan Bapak Dr. Angkik, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Asep Agus Handaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita sama-sama menundukkan pikiran dan hati kita untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon umumnya untuk kita semua perlindungan, kemudahan, kelancaran, bimbingan, dan khususnya kepada para pejabat yang dilantik. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam memenuhi amanah-amanahnya. Marilah kita mulai doa ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana sahrina sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana sahrina sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pelantikan pejabat pengelola Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Marilah kita tutup acara dengan ucapan hamdalah. Kepada Bapak dan Ibu pejabat yang baru maupun yang lama, dipersilahkan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada acara pelantikan pejabat pengelola Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada